Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jalan yuk. Lagi. Iya. Oke, di video kali ini kita ada di Masjid Istiqlal. Di Jakarta Masih Pusat. di Jakarta Pusat. Tepatnya di sebelah selatan Monas. Video yang kita bikin kemarin. Persis di sebelah selatannya atau di samping apa belakang Gambir. bukan Gambir, apa namanya, Istana Presiden. Istananya ya. Pak Jokowi. Oke. Dan di seberangnya? Ya, di seberangnya. Di seberangnya ada gereja katedral. Nanti kita ambil gambarnya ya. Ini apa namanya, bangunan yang dibikin sama Pak Soekarno itu yang mencerminkan toleransi beragama. Jadi dibikin berdekatan dan tidak pernah ada clash ya, tidak pernah ada konflik walaupun hadap-hadapan. Justru saling membantu. Jadi kalau misalkan ada perayaan, acara besar di masjid, katedral membantu apa parkiran dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada acara di katedral, pihak masjid juga membantu pengamanan, parkir dan sebagainya. Iya, bener. Oke, kita langsung masuk ke dalam yuk. Masuk. Seperti apa? Ada apa aja? Ya, inilah Masjid Istiqlal yang menjadi ikon sangat dunia, salah satu megah. ikon dunia. Dan ini apa namanya? Habis direnovasi. Banyak udah bagus, ya, sudah banyak luas. Sekali perubahan. Api. Lebih teratur. Pedagangnya juga lebih teratur. Dan di sini memang ramai kalau Sabtu Minggu. Bukan cuma Sabtu Minggu, karena yang dari luar kota wisata religi itu nggak ada matinya. Bisa kapan aja memang. Ini kita dari apa nih namanya, food courtnya ya, Istiqlal Garden Souvenir. Nah, ini. Kita masuk dari food court. Enak-enak nih. Ada food court ini kan dulunya sebenarnya sebagian yang di depan memang food court, tapi yang belakang itu apa namanya, dipakai buat souvenir kayaknya. Bukan souvenir, apa namanya, lahan parkir bis. Oh iya. Bis wisata. Lahan parkir buat bis wisata di luar kota. Setelah dipindah ke bawah ke basement, akhirnya dipakai buat souvenir dan foto. Sama sebagian buat taman. Ini ada beberapa yang masih kosong sih guys. Sejak pandemi kan tutup, terus renovasi juga ditutup. Jadi memang belum maksimal sebenarnya. Belum banyak yang mengisi. Bisa kok, kalau misalkan ada yang mau ngisi kiosnya juga bisa, silahkan datang aja langsung ke Istiqlal. Pihak masjid ya. Menghubungi panitianya. Souvenirnya juga murah-murah. Juga murah-murah. Memang harus murah. Kayaknya memang harganya udah diratain, jadi nggak ada yang terlalu di tinggi. Sebelah sana juga ada. Dan mereka punya standar sendiri. Nggak sesuka-sukanya ngasih harga. Yang berpakaian sembarangan juga nggak boleh masuk. Ya, yang berpakaian jadi masuk masjid memang harus sopan. Dari tadi diberhentiin itu tuh sama satpam yang pakai celana pendek. Karena ini kan sebenarnya bukan cuma tempat wisata, tapi tempat peribadatan. Jadi harus menghargai lah. Boleh wisata tapi menghargai. Nah, ini penitipan sendal. Titipin di sini aja ya guys, kalau misalkan mau masuk ke dalam. Jadi kita nggak usah repot-repot nenteng-nenteng pakai plastik lagi. Aman. Ini juga dulunya di dalam ya, penitipan sendal itu dulunya di dalam. Sekarang dipindah ke luar. Biar lebih bersih mungkin ya, biar di dalamnya. Oh, mohon tidak memberikan tips. Iya. Gratis guys. Ada ya, ini karena masih pandemi tetap ada itu ya, ada peringatan tetap menjaga 3M.
Tapi ya karena sudah agak longgar, banyak juga yang nggak pakai masker. Sudah mulai ramai karena memang ini hari Minggu. Pengunjungnya lumayan banyak hari ini karena emang hari ini hari libur, hari Minggu. Oh ya, ini katedralnya nih, persis di depan masjid. Masuknya lewat terowongan situ tuh guys. Nanti kita coba masuk lewat terowongan kalau masih bisa. Kita coba masuk ke masjidnya, sekalian sholat guys. Kita titip di sana, yang lain pakai sepatu ke dalam. Cakep. Jadi maksudnya supaya areanya bersih, yang dari jadi penutupannya di depan, di sini memang benar-benar nggak pakai alas kaki. Maksudnya mungkin seperti itu maksudnya. Karena memang dulu sih orang itu bawa plastik sendalnya sampai ke dalam, sampai ke atas. Dulu sendalnya dipakai Mencegah itu. Ini perempuan ke sebelah sana. Perempuan beda pintu. Itu pintu Al-Fatah. Kita masuk. Situasinya biar aman saudara-saudaranya, depan, penertiban. Kalau di luar hilang itu masuk jauh. Untuk ibunya ada perempuannya masuk ya, perempuan sangat masuk ke dalam. Ya, ini area wudhu untuk pria. Jadi dipisah antara perempuan dan laki-lakinya. Panjang nih guys, dari ujung sana sampai ujung di ujung juga ada toilet. Tempat wudhunya ini ada sekitar 20 sampai 25 titik, dan setiap titik itu bisa untuk 6 orang sekali wudhu. Jadi cukup kalau misalkan jamaahnya banyak. Kamar mandi dan toilet buat yang ingin buang air kecil atau buang air besar atau mandi sekalipun. Para musafir misalkan bisa di sini ya, dan ruangannya cukup untuk menampung toiletnya ada di situ. Ini nggak tahu nih ruang apa, perkantorannya. Oh, madrasah. Biasanya oke, kita ke ruang utamanya masjid. Kita menuju ke ruang utama masjid. Ruang tempat ibadahnya itu ada di lantai 1, mulai lantai 1 sampai lantai 5. Jadi yang lantai dasar itu memang benar-benar dipakai untuk tempat wudhu, tempat semacam aula dan sebagainya. Jadi tempat beribadahnya, tempat sholatnya itu terpisah. Ada pelataran masjid. Di masjid juga banyak ini guys, tempat kotak infak dan sedekah bagi yang ingin berinfak dan sedekah. Tersedia ini ya guys, tempat sedekah infak. Dan ini ada lift yang bisa dipakai untuk jemaah yang tidak kuat naik tangga, khususnya buat orang-orang tua. Oke, sekarang kita masuk ke dalam masjidnya, ke ruang ibadahnya, tempat sholatnya. Kita lihat seperti apa. Wow, megah sekali guys. Lampu-lampunya nuansanya nuansa emas ya. Jadi
Kalau yang lama itu kan nuansanya nuansa perak kalau nggak salah. Sekarang setelah direnovasi ini nuansanya jadi nuansa emas. Karpetnya juga baru, karpet tebel banget ini, luas, megah, mewah, dan nyaman sekali ya. Masjid Istiqlal ini nih dibangun pada zaman Pak Soekarno, presiden pertama kita. Kemudian diresmikan oleh Pak Presiden Soeharto. Ini di sebelah masjid juga ada area terbuka yang sangat luas. Kalau hari-hari biasa memang sepi, tapi kalau hari-hari besar seperti untuk sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu pasti ini penuh karena banyaknya jemaah yang ingin sholat di masjid ini. Dan untuk hari-hari biasa dipakai seperti ini nih, ada kegiatan silat, kegiatan anak-anak muda yang mungkin ini binaan dari masjid juga mungkin. Jadi sangat fungsional masjidnya. Di samping buat tempat peribadatan juga punya fungsi sosial untuk kegiatan olahraga. Ada bazarnya juga di bawah, jadi multifungsi, bagus. Jadi memang benar-benar masjid itu memang harus begitu, tidak melulu hanya untuk tempat peribadatan. Oke, kita sekarang naik ke atas, kita coba lihat seperti apa di atas. Dan Masjid Istiqlal ini kalau nggak salah dulu yang menggagas, yang ide pertamanya itu kalau nggak salah itu dari Menteri Agama RI pertama, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Karena negara kita ini kan mayoritas muslim, jadi beliau itu menggagas, ada ide itu harus punya masjid yang bisa mewakili mayoritas warganya, mayoritas masyarakatnya. Kurang lebih begitu cerita atau gagasan awal kenapa ada Masjid Istiqlal. Sementara Istiqlal sendiri itu diambil dari bahasa Arab yang artinya merdeka, atau filosofinya rasa syukur bangsa Indonesia setelah dikasih kemerdekaan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih begitu yang saya tahu. Dan lucunya lagi, Masjid Istiqlal ini justru arsiteknya itu justru dari seorang Nasrani. Jadi si arsitek ini nih yang memenangkan, karena ini kan dulunya disayembarakan gitu ya, dilombakan oleh Pak Soekarno, itu dilombakan, dan pemenangnya itu justru seorang Nasrani itu, kalau nggak salah, seorang Nasrani yang anak seorang pendeta dari Sumatera Utara gitu kalau nggak salah. Mungkin bisa dicek di Google. Luas banget ya guys. Ini bisa menampung hampir 200-an ribu jamaah. Ini saya lagi ada di lantai keduanya. Ada totalnya tuh ada 1, 2, 3, ada 5 lantai. Ini sudah hasil renovasi yang tahun kemarin yang baru dibuka sama Bapak Presiden. Benar-benar masjid yang megah, masjid yang mewah, benar-benar masjid yang yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dan konon sejarahnya masjid ini dibangun itu sengaja sama Bapak Presiden Soekarno, itu sengaja dipilihkan yang berdekatan dengan gereja katedral. Padahal di depan itu, di tempat masjid yang sekarang berdiri itu sebenarnya dulu adalah sebuah taman Wilhelmina kalau nggak salah namanya. Dan taman itu sangat terbengkalai, tidak terawat, berbau menurut sejarahnya.
Tetapi karena ingin menjadikan simbol toleransi beragama, dipilihlah tempat itu untuk dibangun Masjid Istiqlal ini oleh Bapak Presiden Soekarno. Begitu ceritanya. Dan Masjid Istiqlal ini butuh ini guys, butuh waktu yang sangat lama. Jadi sekitar 17 tahun pengerjaan Masjid Istiqlal ini. Itu dikarenakan berbagai gejolak yang ada di negeri kita waktu masa awal-awal kemerdekaan. Di antaranya gejolak politik, ada juga gejolak ekonomi. Tapi alhamdulillah akhirnya masjid itu berdiri dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Oke, kita lanjut kemana lagi ini? Turun kali ya, turun ke bawah. Kita mau ke terowongan. Nggak bisa tutup, itu nggak ada orang. Itu nggak masuk situ nggak. Oh ditutup ya. Pagarnya tadi kita buka kan? Bener nggak sih? Emang Emang ditutup. Berarti emang bukan pintu utama deh. Ini pintu utama, tapi sudah cukup sampai maghrib. Isya dibuka kalau Istiqlal Garden. Nah, itu kotor di sini pakai kami sendal. Gak usah lah. Itu gimana? Pengunjungnya atau jemaahnya nih yang datang semakin sore, semakin mendekati waktu sholat itu semakin ramai biasanya. Karena memang di samping mereka berwisata, wisata religi juga memang ingin beribadah gitu, beribadah di masjid. Jadi sepertinya nggak afdol rasanya kalau sudah sampai Jakarta tapi tidak beribadah di Masjid Istiqlal. Oke, kita lanjut ya guys ke ke basement melihat tempat parkiran yang barunya yang ada di bawah Masjid Istiqlal ini. Jadi ada dua basement 1 dan basement 2 yang dipakai untuk parkir. Seperti apa? Kita lihat. Ini area parkirnya yang baru nih guys, luas, ada di basement. Jadi bisa bukan cuma ratusan nih, kayak ribuan mobil dan motor nih bisa tertampung di sini. Ratusan mobil, ribuan motor. Iya. Lumayan bagus, rapi. Parkiran Nomor itu nggak semua orang mau dimasukin mobil. Nomor mobil nggak semua orang mau dimasukin. Kita nyari itu. Cari makan dulu ya guys. Oke, sepertinya video vlog kita hari ini tentang Masjid Istiqlal cukup, karena ternyata kita juga nggak bisa lewat terowongan yang ke katedral. Oke, video kita liputan Masjid Istiqlal cukup karena kita nggak bisa masuk ke terowongan. Terowongannya ternyata masih ditutup. Belum selesai. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video kita ini, silahkan like dan subscribe, juga share di medsos kalian ya, supaya channel kita ini bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, dan bisa bikin video yang semakin banyak lebih bagus lagi ya. Di dalam mobil, kalau di sini dia. Oke. Kita ketemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.